sebenarnya teman-teman, untuk perbedaan biaya dari saat kita memelihara DOC atau kita membeli bulat itu perbedaannya cukup signifikan ya teman-teman ya. Untuk dari segi biaya itu akan memakan sampai jutaan ya teman-teman ya, jika kita membandingkan antara kita memelihara dari DOC atau langsung membeli bulat. Sahabat Chicken Tube, jadi di video kali ini saya akan mungkin sedikit banyak ya bercerita bagaimana proses pemeliharaan ayam petelur dari 0 hari atau dari DOC sampai pada proses bertelurnya teman-teman ya. Jadi saya terinspirasi kenapa saya buat konten ini karena dari beberapa sahabat-sahabat peternak itu terkadang langsung untuk mengurangi sedikit resiko. Teman-teman biasanya teman-teman peternak itu langsung membeli pulet ya, karena takut mungkin pada saat masa DOC ke masa bertelur sampai hingga bertelur itu takut mengalami kerugian seperti kematian atau terserang penyakit dan lain sebagainya teman-teman ya. Jadi memang untuk beternak ayam petelur mulai dari masa DOC itu bisa dikatakan itu susah-susah gampang ya teman-teman. Jadi sebenarnya teman-teman, untuk perbedaan biaya dari saat kita memelihara DOC atau kita membeli bulat itu perbedaannya cukup signifikan ya teman-teman ya. Untuk dari segi biaya itu akan memakan sampai jutaan ya teman-teman ya, jika kita membandingkan antara kita memelihara dari DOC atau langsung membeli pulet. Jadi untuk teman-teman yang masih pada proses tahap belajar untuk memelihara ayam petelur atau ingin memelihara dari nol, teman-teman pantengin terus saja ya. Di konten saya sudah ada beberapa konten saya yang memberikan teknik bagaimana memelihara DOC dari 0 sampai 4 minggu dan cara memelihara bagaimana saat kita memelihara DOC saat baru datang dan penetasan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman mau memelihara ayam petelur dari DOC, teman-teman itu harus tahu dahulu hal-hal apa saja yang perlu teman-teman perhatikan pada saat masa starter, masa grower, dan masa bertelurnya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu masa-masa dari mana ayam petelur kita dikatakan starter, di mana dikatakan masa grower 1 atau grower 2 ya, biasanya dibagi menjadi 2 periode, grower 1, grower 2, dan juga kapan ayam kita masuk usia bertelur. Jadi kenapa saya katakan itu sangat penting, karena teman-teman untuk memelihara ayam petelur itu memang masa-masa itu merupakan pembagi bagaimana kita menangani ayam kita ya teman-teman ya. Di masa grower kita harus tangani seperti apa. Jadi teman-teman, ini kita sambil lihat-lihat ayam ya, biar enak ya ceritanya. Kita lihat-lihat kandang saya, kandang semi umbaran tanpa kandang betray ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi teman-teman, selanjutnya lagi ya. Jadi memang masa-masa itu sangat penting untuk penanganan. Jadi bagaimana proses kita, vaksin apa yang kita berikan di masa starter, di masa grower maupun pulet itu juga sangat penting. Untuk pakan, untuk pencahayaan ayam petelur kita. Itu kalau teman mau cari di internet itu pun banyak ya caranya. Cuman mungkin teman-teman agak takut ya untuk mengaplikasi. Jadi teman-teman, untuk
masa starter dulu ya teman-teman ya. Untuk di masa starter yang teman-teman perlu perhatikan yaitu berat badannya, keseragaman daripada DOC teman-teman ya. Apakah sudah mencapai batas atau range daripada berat badan yang ditentukan ya teman-teman. Jadi untuk mencapai berat badan seperti apa itu diawali daripada penanganan ayam petelur kita dari awal datang. Kita perhatikan itu, teman-teman bisa simak di video saya sebelumnya, teman-teman bisa lihat di atas ya, teman klik aja di situ, cukup lengkap cara pemeliharaannya saat dari 0 sampai 4 minggu. Jadi teman-teman, suhu kandang ini sangat penting ya saat DOC berdatang. Suhu kandang, penanganan, bagaimana kemerataan DOC kita dalam mengonsumsi air minum, mengonsumsi pakan, itu teman-teman harus perhatikan. Yang kedua mungkin lebih kepada pencegahan ya teman-temannya, karena rawan sekali pada saat DOC teman-teman itu masuk usia 3 minggu ke atas, itu sangat rawan akan terkena cekrek ya, ataupun CRD. Itu akan sangat rawan 3 minggu ke atas, khususnya masuk usia 4-5 minggu itu sangat rawan. Jadi teman-teman harus bisa mencegah ya teman-teman ya. Jadi karena masa-masa itu juga masa-masa pertumbuhan DOC teman-teman untuk persiapan masuk ke masa grower. Jadi jika ayam teman-teman sakit pada masa itu akan mempengaruhi berat badan, sehingga ayam teman-teman akan lambat masuk masa bertelur teman-teman ya. Terus yang kemudian teman-teman juga harus perhatikan vaksinasi, urutan vaksinasi teman-teman ya. Jadi mungkin di video saya selanjutnya saya akan memberikan vaksinasi apa saja yang diberikan pada usia 0 sampai masuk usia bertelur atau 18 minggu teman-teman ya. Saya akan memberikan secara gratis dan cuma-cuma teman-teman ya. Jadi teman-teman, lanjut lagi, yang selanjutnya teman-teman harus perhatikan konsumsi pakan dan berat badan ayam teman-teman. Kalau bisa itu teman-teman melakukan penimbangan setiap minggu ya, setiap vaksinasi teman-teman melakukan penimbangan apakah DOC teman-teman itu atau ayam teman-teman yang masuk masa starter itu berat badan sudah masuk masa standarisasi daripada berat badan atau bobot ayam teman-teman atau belum. Jadi jika masih kurang, teman-teman bisa memberikan penanaman nafsu makan dan lain sebagainya teman-teman ya, agar berat ayam petelur teman-teman DOC teman-teman itu tercapai. Oke, selanjutnya untuk masa grower ya teman-teman ya. Jadi untuk masa grower itu merupakan bisa dikatakan masa penentu apakah ayam teman-teman apakah sudah akan bertelur atau belum, karena itu masa-masa yang sangat-sangat berpengaruh ya teman-teman ya di perkembangan, karena di situ di masa grower itu bagaimana tulang ayam teman-teman, pakannya, konsumsi daripada nutrisi ayam petelur teman-teman itu sangat diperhatikan di masa grower, karena besar kecil telur teman-teman, telur ayam yang dihasilkan oleh ayam teman-teman itu tergantung dari bobotnya juga. Jadi jika pada masa-masa grower bobot ayam teman-teman itu tidak terlalu besar atau mungkin di kisaran 1,5 1,6 kg itu akan berpengaruh di besar kecil telur ayam teman-teman, dan juga tentunya akan berpengaruh pada penjualan juga. Itu harganya akan lebih murah jika telur ayam teman-teman kecil. Jadi teman-teman jika mau berternak dengan model semi umbaran seperti ini, teman-teman bisa tonton video-video saya sebelumnya. Ini saya menggunakan kandang umbaran semua teman-teman, semi umbaran.
semi ubaran semua. Jadi saya ada 5 kandang itu semi ubaran semua. Yang di sebelah itu sudah diakhirkan ya, kurang lebih sekitar 3 mingguan atau 2 mingguan. Saya kosongkan dulu, saya akan rehat sedikit, baru saya akan isi kembali. Oke teman-teman, mungkin dari saya sekian dulu untuk dari masa starter sampai masa grower dan sampai masa akan bertelur. Untuk vaksin-vaksin apa yang akan kita gunakan itu nantikan video saya selanjutnya teman-teman ya. Saya akan menjelaskan vaksin dan obat-obatan apa saja yang bagus untuk ayam petelur kita. Oke teman-teman, jangan lupa jika bisa bermanfaat, teman-teman bisa komen, like, dan subscribe. Dan jika video ini memang sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman atau channel ini sangat bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video-video selanjutnya teman-teman ya. Salam peternak Nusantara, salam Cikentung.